Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu dia Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, dimana laptop ini dibeli dengan harga 14,3 juta. Nah, harga ini bisa naik bisa turun ya, tergantung dari penjualnya ngasih harga. Oke, dari pembelian teman-teman akan mendapatkan yang pertama, yaitu ini dia charger Type C, dimana ini sudah 65 watt. Ini dia, jadi teman-teman akan lebih senang sekali karena charger ini support dengan rapid charge, sehingga bisa mencapai pengecatan mencapai 80% selama 1 jam. Oke, nice, good job. Kemudian teman-teman akan mendapatkan selanjutnya adalah buku-buku manual sekaligus garansi. Ini dia, garansinya ini adalah 1 tahun teman-teman. Nah, ini dia. Oke, kemudian teman-teman akan mendapatkan yang ketiga, yaitu ini dia tas backpack, yaitu tas bukan tas jinjing lagi ya, jadi lebih bagus. Nah, itu dia, keren. Oke, jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi ketika mau bawa kemana-mana. Oke, untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk unitnya, dimana ini kita lihat bahwa warnanya adalah mineral grey, dimana untuk bagian atasnya mempunyai material dari aluminium dan bagian bawahnya juga aluminium juga ya, ini seperti ini. Dan beratnya ini adalah 1,4 kg dengan baterainya 60 watt per hour, dan menurut kristal mobil map akan dapat bertahan selama jalan jam selama pemakaian standar, jadi cuma ya 8 jaman ya teman-teman. Tentunya di sebelah kiri dan kanan ada namanya speaker, yaitu speakernya ini pakai stereo dengan 2x2 watt Dolby Audio. Nah, di sini teman-teman. Oke, bagus, mantap. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk I/O nya ya teman-teman. Untuk port di sebelah kiri, yaitu yang pertama ada USB Type C 3.2 Gen 2, dimana support data transfer, power delivery 3.0, dan DisplayPort. Kemudian ada satu kali USB 3.2 Gen 1 always on, kemudian ada HDMI 4K, kemudian ada Thunderbolt 4, kemudian ada headphone jack 3,5 mili. Sedangkan port di sebelah kanan ada yang pertama card reader, kemudian ada satu kali USB 3.2 Gen 1, kemudian ada Ethernet HC45 gigabit, dan ada juga casing tone lock untuk security-nya. Ya, setelah melihat dari I/O nya, kita lihat dulu untuk bagian layarnya teman-teman. Laptop ini tidak bisa dibuka dengan satu tangan, sehingga harus 2 tangan ya teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi harus 2 tangan memakai laptop ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini ada, ini dia petunjuk untuk pemakaian di laptop ini. Oke. Kemudian ya, dari laptop ini bahwa mempunyai layar 14 in, ini dia 14 in ya teman-teman, dimana mempunyai resolusi WUXGA dengan panelnya IPS dengan tingkat kecerdasannya 300 nit, tentunya dengan 45% sRGB. Nah, jadi laptop ini mempunyai resolusi yang tinggi ya teman-teman. Dan tidak lupa di bagian atasnya ada webcam dengan 720p, tentunya ada privasi shutter-nya untuk mengunci supaya teman-teman mempunyai privasi ya. Dan tidak lupa ada dual mic array supaya jelas teman-teman ketika conference atau video call, jadi bagus.
jadi teman-teman akan lebih jernih ketika sedang berbicaranya. Dan untuk bagian keyboardnya, ini dia keyboardnya chiclet full size, dimana mempunyai backlit. Ini dia teman-teman, 2 tingkat kecerahan, dimana warnanya putih ya teman-teman, dimana ini ada 6 row, dimana spill resistant dan mempunyai multimedia FN key ya di sini nih. Dan tidak lupa ada SMP service hotkey serta ada fingerprint di tombol on off nya. Dan untuk touchpadnya ini yaitu buttonless smiler ya teman-teman, jadi bagus. Dan tidak lupa multitask untuk touchpadnya ini, dan tidak lupa support dengan precision touchpad. Nah, jadi bagus ya teman-teman. Nah, seperti ini, mantap, bagus, keren. Dan hal ini adalah dari ciri khas ThinkBook bahwa keyboardnya ini adalah yang modis seperti ini. Oke, good job. Sedangkan untuk pilihan akhirnya, yang pertama RAM, dimana RAM yang terpasang 8 GB, dimana bisa dicopot sehingga teman-teman bisa memaksimalkannya per slotnya 32 GB, sehingga maksimalnya adalah 64 GB DDR5 4800 atau 5600. Kemudian yang kedua adalah bisa ditambahkan dual storage, yaitu bisa menambahkan SSD NVMe maksimalnya 1 TB dengan Gen 4. Jadi bagus di laptop ini, mantap. Ya teman-teman, pindah ke sini. Setelah setting Windows 11 laptop ini, kita lihat dulu untuk komen-komenannya melalui Task Manager. Klik kanan, pilih Task Manager. Nah, pilih performance. Nah, di sini kelihatan untuk CPU-nya memakai Intel Core i5 1335U, dimana punya speed dasarnya adalah 1,3 GHz dan sudah 10 core dengan 12 thread, dengan total disknya besar sekali ya. Ini dia 19 MB sendiri. Oke, dari 10 core ini terbagi dua ya teman-teman, ada dual core untuk performance dan 8 core untuk efisien. Sedangkan untuk dual core performance ini bisa maksimal turbo frekuensinya adalah 4,6 GHz, sedangkan untuk efisien core-nya ini bisa turbo maksimal frekuensinya adalah 3,4 GHz. Jadi lumayan oke ya. Sedangkan untuk laptop ini dengan performa yang sangatlah keren adalah memakai litografi yang sangat hemat, yaitu 10 nano litografinya. Dan tidak lupa bahwa Core i5 1335U ini mempunyai support untuk RAM-nya maksimal 96 GB. Dan memorinya ini dia 8 GB dengan speednya 5200. Karena memang speed maksimal dari CPU ini adalah 5200, walaupun dikasih RAM dengan speednya 5600, sehingga akan mengikuti speed yang paling rendah. Dan tidak lupa laptop ini bisa di-upgrade untuk RAM-nya maksimal adalah 64 GB, dimana ini sudah dual slot. Teman-teman bisa menggantinya jika ingin performanya maksimal, dan supaya memunculkan juga Intel Iris Xe, karena laptop ini masih single channel. Dan untuk SSD nya ini dia pakai Samsung, dimana kapasitasnya ada 512, dan ini sudah Gen 4. Saya tadi juga sudah sempat untuk ngecek pakai Restart Smart untuk kecepatannya. Ini dia kecepatan read-nya, ini dia 6500 MB/s, sedangkan kecepatan write-nya 4700 MB/s. Lumayan kencang ya teman-teman, karena sudah Gen 4. Oke, nice, good job. Sedangkan untuk Wi-Fi-nya ini dia sudah Wi-Fi 6, cukup bagus dengan Bluetooth-nya 5.1. Jadi oke, nice, good job. Sedangkan untuk GPU-nya ini dia masih Intel UHD karena masih single channel. Karena untuk memunculkan Intel Iris Xe itu persyaratannya adalah dual channel teman-teman. Ini adalah persyaratan yang diperlukan oleh Intel i5 1335U ini. Jadi wajib dual channel dahulu supaya muncul Intel Iris Xe ini. Oke, seperti itu. Dan untuk selanjutnya tidak lupa saya tadi juga melihatnya hardware ini melalui hardware info di sini, supaya teman-teman lebih detail lagi lengkapnya.
Nah, ini dia teman-teman. Nah, supaya teman-teman lebih detail melihatnya, ini dia RAM-nya dengan kecepatannya 5600 single channel, dan ini dia NVMe-nya, dan ini dia Intel UHD-nya. Oke, dan selanjutnya kita lihat dulu untuk sensornya dari suhunya. Nah, ini dia untuk suhunya, ini dia rata-rata 48 derajat, dimana ini masih pemakaian standar ya teman-teman, jadi belum digeber, jadi rata-rata masih standar yaitu 48 derajat. Nah, seperti ini. Oke, jadi cukuplah. Oke, dan untuk selanjutnya kita lihat dulu bahwa laptop ini ada fitur yang dinamanya kan adalah Lenovo Vintage. Aplikasi ini atau software ini digunakan untuk mengelola supaya memaksimalkan kinerja laptop ini. Nah, termasuk juga melihat warantinya, yaitu ini dia 1 tahun, dan ada juga tambah-tambahan untuk productivity dan selanjutnya. Nah, ini dia macam-macam ya teman-teman. Teman-teman bisa memaksimalkan di sini untuk teman-teman sesuai dengan kebutuhannya. Oke, nice, good job. Dan tidak lupa bahwa laptop ini tidak disertakan Microsoft Office, jadi teman-teman harus membelinya secara terpisah. Nah, ini tidak ada. Nah, jadi tidak ada teman-teman ya. Memang bawaannya ini adalah Windows 11 Pro, dimana teman-teman untuk segmentasinya teman-teman kantoran. Nah, ini dia 11 Pro. Nah, kelihatannya teman-teman. Dan untuk laptop ini juga dilengkapi dengan ini supaya lebih bagus untuk displaynya. Ini dia memakai resolusinya WUXGA, ini dia. Jadi teman-teman bisa menjadi lebih detail dan lebih halus lagi. Nah, good job. Jadi teman-teman bisa melihatnya lebih detail dengan layarnya ketika memakai full dari WUXGA ini. Oke, nice, good job. Untuk selanjutnya kita kembali ke kamera ya teman-teman. Nah teman-teman, gimana setelah melihat komponen-komponen dari laptop ini? Cukuplah oke di harga 14 jutaan. Nah, dari hal ini saya menemukan ada keunggulan dan kekurangan di laptop ini versi saya. Oke, keunggulan yang pertama yaitu tersedia dual slot SSD NVMe, dimana sudah Gen 4, jadi bagus teman-teman. Dan yang kedua, performa yang sangat bagus dengan Core i5 1335U dengan 10 core. Kemudian yang ketiga, layar bisa dibuat tegak lurus 180 derajat. Kemudian yang keempat, fitur portnya lengkap. Kemudian yang kelima, ada SSD Gen 4 dengan speed write-nya mencapai 6000-an, jadi sangatlah kencang di laptop ini. Kemudian yang ke-6, ada standar military STD 810H military grade. Kemudian yang ke-7 yaitu adanya support rapid charge, dimana bisa ngecas 80% dalam 1 jam. Oke, nice, good job. Dan tidak lupa bahannya ini yang bagus yaitu dari aluminium sehingga terlihat elegan. Dan tidak lupa kekurangan yang saya temukan di laptop ini adalah yang pertama, layarnya ini yang masih belum 100% sRGB. Jadi kalau teman-teman mau editing secara akurat masih belum bisa, jadi sebaiknya ditambahkan lagi adalah monitor eksternal. Kemudian yang kedua, tidak adanya Microsoft Office bawaan, jadi teman-teman harus membelinya secara terpisah. Jadi ini bisa plus maupun minus ya teman-teman, tergantung teman-teman nilainya. Kalau biasanya untuk kantor itu sudah punya lisensi tersendiri sehingga bagus untuk menekan harga. Oke, itu dia keunggulan dan kekurangan dari laptop Lenovo ThinkBook 14 Gen 6 IRL. Sehingga kesimpulannya, laptop ini cocok untuk siapa aja atau kegiatan apa, yaitu yang pertama untuk kegiatan office atau mengetik atau browsing-browsing dalam hal aktivitas keseharian sebagai karyawan atau pelajar. Tentunya yang ingin tampil beda ya, karena memang ThinkBook ini sasarannya adalah orang-orang yang ingin tampil beda. Kemudian yang kedua,
untuk kegiatan multimedia seperti nonton, streaming, serta game-game ringan. Tentunya dengan setting grafik yang low ya. Namun dengan catatan RAM harus wajib upgrade dahulu supaya dua channel untuk memunculkan Intel Iris Xe, dimana akan lebih bagus performanya dari Intel UHD. Oke, itu dia teman-teman impresi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk meminang laptop ini sebagai bahan pertimbangan. Oke, jaga diri dan kesehatan. Nuhun and cheers.